Balasan Jokowi lembut tapi maut, ditulis oleh Anto Cahaya dari siwa.com. Joko Widodo, Presiden ke-7 Republik Indonesia, selama ini dikenal tenang dan tidak baperan. Soal karakter dasar ini, jika dibandingkan dengan sang mantan yaitu Presiden ke-6 SBY, tentu tidak imbang. Dan rasanya tidak perlu saya jelaskan panjang kali lebar. Kalian pasti jauh lebih paham. Kesukaan pada lagu Melunan Galau juga kata prihatin yang kerap digunakan di berbagai kesempatan saat SBY jadi presiden atau setelah tidak menjabat itu sudah dapat mendeskripsikan pribadi yang bersangkutan. Dan coba sekarang perhatikan selama Jokowi memimpin negeri ini, tak terhitung banyaknya serangan dari berbagai pihak terutama kelompok oposisi, baik itu yang datang dari partai, pengamat, mantan pejabat yang dipecat, ustadz dan juga kelompok organisasi masyarakat. Mereka serupa gelombang laut yang terus-menerus berusaha menghantam batu karang. Maksud dan tujuan kelompok itu tak lain memancing sang presiden membalas dan kemudian berharap terjadi sebuah blunder atau keselio lidah. Nah, kemudian dapat dijadikan narasi yang dahsyat, lantas secara serentak mereka lentingkan ke udara agar semakin menyebar kemana-mana, menelusup ke relung hati orang-orang yang bersumbu pendek sehingga harapannya masyarakat ikut terbius oleh aroma yang telah dibuat dan mudah diperalat. Tapi mereka salah. Yang dihadapi adalah presiden dengan tingkat ketenangan yang tiada tanding. Jokowi memiliki kecerdasan emosional yang mumpuni. Jokowi cukup membalas dengan cara yang lembut tapi maut. Banyak lawan politiknya yang bertekuk lutut. Kalau serangan itu datang sekelas para politisi Partai Demokrat atau PKS tidak bakal dianggap oleh Jokowi. Karena memang mereka memiliki area teritorial sebagai oposisi yang memiliki ambisi menguasai negeri. Sedang nama-nama seperti idola pembenci Jokowi macam Rocky Gerung, Fadlizon, Amin Rais, Rizal Ramli, Refli Harun, Said Didu dan yang sejenisnya, mereka saya berani jamin, Presiden Jokowi tidak digubris, bakal dibiarkan ngecuis karena manusia jenis mereka memang hanya butuh mendesis agar terlihat eksis. Sebelum kita menukik lebih dalam, saya tidak bosan-bosannya mengulang sebuah kalimat. Seorang filsuf pernah berkata, kebencian itu seperti minum racun dan berharap yang lain yang mati. Justru yang sedikit mengusik seorang Jokowi adalah dari jalur anak-anak mahasiswa. Kalau kumpulan para bocil berjaket alma mater ini kiranya butuh diberi perhatian, agar tidak merengek-rengek lantas tantrum tak terkendali di jalanan akibat ditunggangi para politisi. Kemudian ada pula kelompok organisasi masyarakat yang menggunakan bungkus agama. Ini yang berbahaya, sebab melibatkan akar rumput yang mudah terbakar. Berteriak Allahu Akbar tapi tidak pada tempatnya. Maka tidak heran jika kepala, kaki, dan tangan organisasinya disikat. Nah, kemudian serangan apa lagi yang dianggap cukup mengusik seorang Jokowi yang selama ini kita kenal tenang dan kalem dalam menghadapi situasi apapun? Akhir-akhir ini kita dikejutkan dengan sebuah serangan pernyataan dalam bentuk kritik yang tak disangka datangnya. Bukan dari partai oposisi, bukan pula dari pengamat atau tokoh publik yang berseberangan, tapi ini justru datang dari seorang Puan Maharani Putri Megawati sang Ketua Umum PDIP. Bahkan tidak hanya Puan, tapi juga para kader PDIP lainnya, seperti di komando serempak menyalak. Tiba-tiba saja galak. Seperti yang kita ketahui, PDIP adalah partai dari Presiden Jokowi sendiri. Melalui partai ini dan partai koalisi, Jokowi menjadi presiden untuk yang kedua kali. Tentu saja statement mereka yang terlihat vokal cukup membuat kening kita berkerut. Seolah tidak mau ketinggalan momen pandemik seperti hanya partai oposisi yang selama ini berisik, sengaja menggunakannya untuk menarik perhatian publik. Di saat pemerintah sedang butuh bersinergi kepada semua pihak agar sama-sama fokus mengatasi pandemi, Puan Maharani dan kawan-kawannya nampak justru bertindak sebaliknya, menyerang presiden dan menterinya. Puan berusaha mencuri perhatian dan menganggap presiden tak bakal berani jika berhadapan dengan dirinya, yang tak lain anak dari Ketua Umum PDIP dan juga Ketua DPR RI. Tentu saja ulah Puan dan kawan-kawannya ini harus diredam. Presiden Jokowi seperti sedang ditantang, dan Jokowi sangat paham cara memperlakukan Puan. Suara Puan adalah suara Mega. Tak ubahnya teguran Mega kepada Ganjar saat memberikan arahan dalam pelatihan mitigasi bencana gempa bumi dan tsunami Bagunap DPP PDIP, sekaligus peluncuran sistem peringatan dini multi bahaya geohidrometeorologi secara virtual. Itu kan dari awal kamu saya jadikan gubernur Jawa Tengah, kamu kan sudah pernah ngomongin toh urusan pelabuhan Semarang dan sebagainya, kata dia. Dari kalimatnya sangat terlihat kalau Mega itu memang yang maha berkuasa karena yang bersangkutan memang ketua umumnya. Mega berani menegur Ganjar karena merasa anak buahnya. Dari teguran Mega kepada Ganjar tersebut juga dapat dipahami jika untuk 2024 figur dari partai PDIP ada di tangannya. Maka sebagai tegurannya, Mega melalui anaknya juga kader partai PDIP yang lain berani memberi kritikan kepada Jokowi layaknya oposisi.
Tapi bukan Jokowi namanya jika tidak lihai membaca situasi. Jokowi sudah pasti tahu betul dapur PDIP dan bagaimana membalas sindiran tersebut dengan elegan tanpa harus mengeluarkan sepatah kata, tapi dapat membungkam mereka agar tidak terlalu jumawa. Jika Mega menggunakan Puan untuk mencoba memberi sinyal, maka Jokowi pun dapat dilakukan hal yang sama. Melalui Gibran, anak sulungnya yang menjadi wali kota Solo secara tiba-tiba mengganti foto profil di akun Facebooknya bersama Ganjar Pranowo. Ini terlihat sepele bagi masyarakat awam, tapi dalam seni semiotika politik memiliki inti makna yang dalam. Gibran tidak bakal sembarangan menggunakan foto profil bersama Ganjar seakan digambarkan iseng saja. Sama sekali tidak. Sudah pasti sepengetahuan dan seizin bapaknya. Cukup dengan foto profil doang, ratusan baliho Puan yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia dengan biaya yang fantastis hingga ratusan miliar itu seolah tidak ada artinya. Karena rakyat bakal mencatat jika anaknya presiden saja mendukung Ganjar Pranowo untuk 2024. Dan bukankah itu artinya bapaknya Gibran sejak awal lebih condong ke Ganjar daripada Puan? Cara Jokowi membalas Mega, Puan, dan para kader PDIP lainnya sangat lembut sekali, tapi mematikan. Bagaimana tidak, ia sama sekali tidak mengeluarkan satu patah kata pun dari mulutnya. Tapi cukup dengan sebuah simbol sebagai bentuk perlawanan arogansi dinasti. Dan saya yakin ini baru awal, kita bakal melihat adu kuat Mega versus Jokowi. Mega dengan mesin partai, sedang Jokowi dengan relawannya yang menggurita. Dan selanjutnya bakal muncul perang pernyataan ala PDIP versus simbol-simbol khas Jokowi yang mematikan. Sampai pada akhirnya jika waktunya telah tiba, Jokowi yang bakal ikut kemauan Mega atau sebaliknya, Mega yang bakal ikut kemauan Jokowi. Atau keduanya bakal pecah kongsi sebagai kingmaker dan akhirnya saling berhadapan-hadapan sebagai lawan politik dengan jagoannya masing-masing. Itulah politik, isinya menarik untuk dikulik dan digelitik. Yuk simak video selanjutnya. Seharusnya Juliari dan Edi Prabowo minta dihukum mati saja, bukan malah minta dibebaskan. Ditulis oleh Ferry Padli dari siwo.com. Beberapa kali Presiden Jokowi mengingatkan para menterinya agar jangan korupsi, karena dampak korupsi itu sangat serius, yakni menyengsarakan rakyat. Bahkan saat pelantikan Kabinet Indonesia Maju dulu, mantan wali kota Solo itu mengancam tidak akan segan-segan memecat para menterinya di tengah jalan jika tidak serius bekerja atau melakukan perbuatan yang menyimpang. Kenapa Presiden sangat keras mengingatkan para menterinya untuk jangan korupsi itu? Karena belajar dari pengalaman yang sudah-sudah, ada seorang menterinya yang terjerat kasus korupsi, yakni ex-menteri sosial dan juga ex-sekjen Golkar Idrus Marham. Belum lagi ditambah dengan para menteri di era SBY yang juga banyak banget tersandung kasus korupsi. Mulai dari MS Kaban, Siti Fadila Supari, Bahtiar Hamsyah, Jero Wacik, Surya Dharma Ali, Patrialis Akbar hingga Andi Malarangeng. Tapi ternyata peringatan keras Presiden itu diabaikan begitu saja oleh dua orang menterinya, yakni Menteri Sosial Juliari Batubara dan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo. Juliari tersandung kasus korupsi bansos, sedangkan Edi tersandung kasus korupsi ekspor benih lobster. Keduanya pun ditangkap dalam waktu berdekatan. Juliari ditangkap pada 6 Desember 2020, sedangkan Edi diciduk KPK pada 25 November 2020 sesaat setelah tiba di tanah air dari menjalani kunjungan kerja ke Amerika Serikat. Ulah dua menteri ini juga yang bikin heboh sejak dunia maya dan dunia nyata waktu itu. Tidak pelak karena begitu viralnya kader Partai Demokrat pun turut mengomentari kasus korupsi ini. Seolah lupa kalau ternyata koleganya sesama penghuni partai berlambang bintang Mercy itu juga banyak yang nyolong duit negara. Tapi lucunya Fadlizon yang biasanya kenceng banget mengkritik Menteri Jokowi tidak banyak bicara soal ditangkapnya Menteri KKP itu. Entah kenapa, mungkinkah dia lagi sariawan? Uniknya, selain memiliki kesamaan yakni sama-sama koruptor serta sama-sama merusak citra Kabinet Indonesia Maju, kedua ex-menteri Edi dan Juliari itu juga ternyata sama-sama tidak punya jiwa kesatria. Apa buktinya? Sudah jelas-jelas terbukti korupsi, malah minta dibebaskan, seperti orang yang tidak bersalah. Ini sudah seperti judul lagu Gia Yobi saja, yakni mau enaknya aja. Adapun alasan mereka minta dibebaskan rada-rada unik-unik. Edi Prabowo ingin bebas lantaran ia punya istri solehah, serta karena usianya sudah mendekati kepala 5, kekuatannya untuk memikul beban hidup sudah banyak berkurang. Padahal kalau dipikir-pikir si Edi ini seharusnya bersyukur loh, ia hanya dituntut 5 tahun penjara dan denda 400 juta rupiah oleh JPU. Itu merupakan tuntutan yang sangat ringan bagi seorang koruptor. Belum lagi ditambah dengan adanya remisi, maka bisa jadi hukuman yang akan dijalankan tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa itu.
Bandingkan dengan di Cina misalnya. Di sana para koruptor dijatuhi hukuman mati dengan cara ditembak di bagian belakang kepalanya hingga tewas. Sebelum dieksekusi, para tikus-tikus kantor itu juga diarak alias dipermalukan di depan umum. Tapi yang jadi pertanyaan di sini, apakah dengan merengek-rengek minta bebas ala Edi Prabowo tersebut dikabulkan majelis hakim? Ia tetap divonis 5 tahun penjara serta denda 400 juta rupiah. Hanya pencabutan hak politiknya saja yang dibuat lebih ringan. Kalau jaksa KPK menuntut hak politik Edi dicabut selama 4 tahun, sementara majelis hakim memvonis hak politik ex-waketum Gerindra tersebut selama 3 tahun saja. Bagusnya sih hak politik para koruptor itu dicabut seumur hidup, biar dia jadi gelandangan politik kayak novel Bamukmin gitu. Lantas bagaimana dengan Juliari dan apa alasannya minta dibebaskan? Karena selama mendekam di rutan KPK ia sudah menderita. Untuk itu ia ingin penderitaannya tersebut segera diakhiri dengan cara majelis hakim membebaskan dirinya. Juliari pun mengeluarkan jurus gombalan mautnya dengan mengatakan hanya majelis hakimlah yang mampu mengakhiri penderitaannya tersebut. Sebenarnya kalaupun Juliari bebas, ia tetap akan menderita seumur hidup. Karena dimanapun ia berada, tidak akan mampu berdiri dengan kepala tegak lagi. Sudah terlanjur dicap sebagai mantan koruptor oleh masyarakat. Cara mengakhiri penderitaan Juliari dan Edi Prabowo itu satu-satunya sebenarnya hanya dengan dihukum mati. Jadi yang seharusnya mereka minta ke majelis hakim itu bukan dibebaskan, tapi dihukum mati saja.